Halo Sobat Jejak Kerajaan Nusantara. Apa kabar? Kali ini, kita akan menjelajahi jejak sejarah yang tersembunyi dalam salah satu warisan budaya terbesar di Nusantara, arsitektur Jawa kuno. Pernahkah kalian penasaran dengan keindahan dan keunikan bangunan-bangunan kuno yang tersembunyi di balik hutan rimba atau dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap misteri di balik desain dan filosofi yang ada di setiap sudut arsitektur tradisional Jawa. Dari candi megah hingga rumah adat yang penuh makna, semua itu memiliki cerita dan pesan yang menunggu untuk kita telusuri. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini untuk menggali lebih dalam sejarah yang tak lekang oleh waktu. Arsitektur Jawa merupakan gaya bangunan yang berkembang dan digunakan oleh masyarakat Jawa sejak zaman kuno. Sebagai suatu tradisi, arsitektur ini telah ada selama lebih dari 2 milenium, dengan pengaruh besar dari budaya luar, terutama dari India, yang turut membentuknya. Pengaruh kebudayaan India, khususnya dari India Selatan, sangat terlihat dalam arsitektur Jawa, terutama pada bangunan candi dan sistem aksara yang digunakan dalam prasasti. Candi-candi yang ditemukan di Jawa memiliki kemiripan dengan candi-candi yang ada di India, dan aksara Pallawa yang digunakan di prasasti Jawa juga berasal dari India Selatan. Namun, meskipun pengaruh India sangat kuat, masyarakat Jawa tidak sekadar meniru budaya India. Mereka menyaring dan mengadaptasi budaya tersebut melalui kearifan lokal, sehingga menciptakan bentuk arsitektur yang unik dan khas Jawa. Salah satu contohnya dapat dilihat pada punden berunda yang terdapat pada Candi Suku di Jawa Tengah. Punden berunda adalah struktur bertingkat yang merupakan bagian dari budaya asli Indonesia, tetapi dalam implementasinya, pengaruh budaya India tetap terlihat. Seiring waktu, pada periode klasik muda antara abad ke-13 dan ke-15 Masehi, arsitektur bangunan suci Hindu-Buddha di Jawa mengalami perkembangan dan mendapatkan gaya khasnya sendiri. Pada masa ini, gaya arsitektur Candi Jawa terdiri dari beberapa jenis, seperti gaya Candi Singasari, gaya Candi Jago, gaya Candi Brahu, dan punden berunda. Meski begitu, pengaruh India dalam hal keagamaan tetap bertahan, terutama dalam konsep dewa-dewi yang diwujudkan dalam bentuk arsitektur. Misalnya, pada Candi Jawi di Pasuruan dan Candi Jago di Malang, di mana unsur Buddha dan Hindu Saiva digabungkan. Di Candi Jawi, puncaknya menggambarkan unsur Buddha, sementara di relung-relungnya terdapat arca-arca Hindu. Di Candi Jago, banyak relief yang menceritakan kisah-kisah Hindu, sementara arca-arca yang menghiasi candi tersebut lebih bernafaskan ajaran Buddha Mahayana. Candi Borobudur, yang merupakan salah satu contoh arsitektur megah Jawa, memperlihatkan rumah-rumah di Jawa digambarkan dengan bentuk kolong tinggi, menyerupai rumah panggung. Seiring berjalannya waktu, bentuk rumah Jawa berkembang, dan kini rumah tradisional Jawa menjadi satu-satunya yang tidak memiliki kolong di Nusantara. Atap rumah Jawa juga memiliki berbagai tipe, seperti tajuk, atap masjid, joglo, limasan, dan kampung, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu elemen arsitektur khas Jawa yang perlu dibahas adalah Candi Bentar. Candi Bentar adalah bangunan gapura yang terdiri dari dua bangunan serupa yang terpisah, membentuk simetri cermin di sisi kiri dan kanan pintu masuk. Candi Bentar tidak memiliki atap penghubung di bagian atas, sehingga kedua sisinya terpisah sepenuhnya. Struktur seperti ini sering disebut gerbang terbelah, karena bentuknya yang seolah-olah membelah sebuah bangunan candi menjadi dua. Gerbang jenis ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, dan diduga pertama kali muncul pada zaman Majapahit. Di kawasan bekas Kesultanan Mataram, seperti di Solo dan Yogyakarta, gerbang ini dikenal dengan sebutan Supit Urang, yang merujuk pada gerbang yang membagi jalan menjadi dua cabang. Contoh gerbang ini dapat ditemukan di Kompleks Keraton Solo, Keraton Yogyakarta, dan pemakaman Raja-Raja Imogiri. Selain itu, ada juga bangunan pendopo yang merupakan salah satu elemen penting dalam arsitektur Jawa. Pendopo berasal dari kata Sanskerta, mandapa, yang berarti bangunan tambahan. Pendopo biasanya terletak di depan bangunan utama,
seperti di rumah besar atau keraton, dan memiliki fungsi sebagai tempat menerima tamu, pertemuan, latihan seni, atau rapat warga. Masjid-masjid tradisional Jawa juga sering dilengkapi dengan pendopo. Bentuk pendopo umumnya adalah bangunan terbuka tanpa dinding dan banyak menggunakan tiang penopang. Fungsi pendopo sebagai ruang sosial memperlihatkan pentingnya interaksi dalam budaya Jawa. Dalam konteks candi, kata Candika Graha merujuk pada kediaman Betari Durga yang merupakan dewi yang disembah dalam agama Buddha dan juga merupakan istri dari Dewa Siwa dalam pewayangan Jawa. Candi sendiri, sebagai tempat pemujaan, memiliki sejarah panjang yang diawali oleh umat Buddha di India pada abad ketiga sebelum Masehi. Candi awalnya dibangun sebagai tempat penyimpanan abu jenazah raja dan seringkali ditemukan wadah penyimpanan abu serta patung dewa yang dihormati oleh almarhum. Di dinding-dinding candi, biasanya terdapat relief yang menggambarkan cerita-cerita besar seperti Mahabharata, Ramayana, atau kehidupan Siddhartha Gautama, yang kemudian berkembang menjadi tempat sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha. Jawa menjadi pusat pembangunan candi yang paling banyak di Indonesia, diikuti oleh Sumatera. Hal ini menandakan bahwa pengaruh agama Hindu-Buddha sangat kuat di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menjadi pusat pemerintahan pada masanya. Candi-candi yang tersebar di Jawa, baik di bagian selatan dan utara Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun di Sumatera, Bali, dan Jawa Barat, menunjukkan keberagaman arsitektur dan budaya yang berkembang di Indonesia, yang semuanya memiliki ciri khas berdasarkan lokasi dan periodenya masing-masing. Secara keseluruhan, candi yang tersebar di Pulau Jawa dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan wilayahnya, yaitu candi-candi yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari segi ciri-cirinya, candi di Jawa Tengah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu candi-candi yang terletak di wilayah utara dan candi-candi yang terletak di wilayah selatan. Candi-candi yang berada di wilayah utara, yang kebanyakan dibangun oleh Wangsa Sanjaya, umumnya merupakan candi-candi Hindu yang memiliki desain bangunan yang sederhana. Bangunan tersebut biasanya memiliki batur, fondasi, tanpa hiasan, dan meskipun candi-candi ini dibangun dalam kelompok, masing-masing candi berdiri sendiri tanpa adanya keteraturan dalam penataan lokasinya. Beberapa candi yang termasuk dalam kelompok ini adalah Candi Dieng dan Candi Gedong Songo. Sementara itu, candi-candi yang terletak di wilayah selatan, yang umumnya dibangun oleh Wangsa Shailendra, merupakan candi-candi Buddha yang memiliki desain bangunan yang lebih rumit, indah, dan syarat dengan hiasan. Candi-candi di wilayah selatan ini biasanya dibangun dengan pola yang teratur, di mana terdapat satu candi induk yang terletak di tengah dan dikelilingi oleh barisan candi perwara, candi-candi pelengkap. Perbedaan utama antara candi-candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur terletak pada relief-relief yang terdapat pada candi. Candi-candi di Jawa Tengah lebih banyak memiliki relief yang sangat dipengaruhi oleh gaya arsitektur, bahan bangunan, serta tema cerita yang diangkat pada relief-relief tersebut. Candi-candi bergaya Jawa Tengah biasanya dibangun dengan menggunakan batu andesit yang berbentuk tubuh tambun dengan dimensi vertikal geometris. Bahan bangunan utama yang digunakan adalah batu andesit. Candi-candi di Jawa Timur cenderung lebih mudah dibandingkan dengan candi-candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, karena dibangun pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan yang menggantikan kerajaan Mataram Hindu, seperti Kerajaan Kahuripan, Singasari, Kediri, dan Majapahit. Keanekaragaman bahan bangunan, gaya, serta corak dan tema relief pada candi-candi di Jawa Timur dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kebudayaan yang ada. Sebagai contoh, candi-candi yang dibangun pada masa Kerajaan Singasari lebih sering menggunakan batu andesit dan memiliki pengaruh ajaran Tantrayana, baik dari ajaran Hindu maupun Buddha. Sedangkan pada masa Kerajaan Majapahit, candi-candi dibangun dengan menggunakan bata merah dan kebanyakan dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Ciri khas candi-candi di Jawa Timur terlihat pada bentuk bangunannya yang ramping dan tinggi, dengan puncak yang semakin mengecil ke atas, yang kemudian memengaruhi bentuk arsitektur seperti Padmasari di Bali. Selain itu, atap candi di Jawa Timur juga melambangkan tingkatan atau tingkat spiritual,
dengan puncak berbentuk kubus yang melambangkan lingam. Keunikan lain adalah tidak adanya simbol Makara pada candi-candi di Jawa Timur dan hanya ambang atas gapura yang dihiasi dengan kepala kala. Kebanyakan candi di wilayah ini menghadap ke arah barat dan terletak di bagian belakang kompleks percandian. Stupa, yang merupakan elemen penting dalam agama Buddha, adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan abu jenazah Buddha atau tokoh penting lainnya. Stupa melambangkan perjalanan Sang Buddha menuju nirvana, dan setelah wafat, jasad Buddha dikremasi, kemudian abunya disimpan dalam stupa. Di India kuno, stupa digunakan sebagai makam bagi bangsawan atau tokoh besar. Pada masa pemerintahan Raja Ashoka pada abad kedua sebelum Masehi, banyak stupa dibangun di India sebagai simbol penyebaran agama Buddha. Pengaruh Buddhisme ini kemudian menyebar ke kawasan Asia Tenggara dan Timur, termasuk Indonesia. Stupa terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Anda, Yantra, dan Cakra. Anda melambangkan dunia bawah tempat manusia yang masih dikuasai hawa nafsu. Yantra berfungsi sebagai alat meditasi untuk memusatkan pikiran, dan Cakra melambangkan nirvana, tempat tinggal para dewa. Di Indonesia, stupa seringkali menjadi bagian dari candi atau kompleks candi, seperti yang terlihat pada Candi Mendut, Borobudur, Candi Jawi, dan Candi Muara Takus. Gebyok adalah elemen dekoratif khas Jawa yang digunakan sebagai partisi atau penyekat ruangan, biasanya terbuat dari kayu jati. Gebyok ini berfungsi untuk membatasi ruang-ruang dalam rumah tradisional Jawa, seperti ruang tamu, ruang keluarga, atau kamar tidur. Selain itu, gebyok juga dapat dipasang di pendopo sebagai pemanis ruangan atau sebagai pintu masuk ke rumah adat. Gebyok sering dihiasi dengan ukiran yang sangat detail dan halus, menggambarkan seni tinggi dalam tradisi Jawa. Ukiran pada gebyok umumnya berbentuk 3 dimensi dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Kayu jati yang digunakan memiliki ketahanan terhadap cuaca dan memiliki daya tahan yang baik, menjadikannya bahan baku yang sempurna untuk pembuatan gebyok. Keunikan gebyok sebagai partisi dengan nilai estetika yang tinggi tidak ditemukan di daerah lain, hanya ada di tanah Jawa, terutama di daerah Jepara yang terkenal dengan kerajinan ukirannya. Punden berundak adalah struktur bangunan yang terdiri dari teras-teras bertingkat yang dibangun di lereng gunung. Ciri khas dari punden berundak adalah teras yang semakin kecil menuju puncak, dengan jumlah teras umumnya terdiri dari 3 tingkat. Di puncak punden terdapat altar-altar yang jumlahnya 3, dengan 1 altar induk di tengah dan 2 altar pendamping di kiri dan kanan. Punden berundak juga dilengkapi dengan tangga yang mengarah ke teras teratas, yang mungkin dihiasi dengan arca-arca di sepanjang tangga. Contoh punden berundak yang baik dapat ditemukan pada masa Majapahit di lereng Gunung Penanggungan. Batara Kala adalah salah satu dewa dalam kepercayaan Hindu yang berfungsi sebagai penguasa waktu dan juga berhubungan dengan sisi destruktif dari Dewa Siwa. Kala, yang merupakan putra Dewa Siwa, sering digambarkan dalam bentuk raksasa dengan wajah menyeramkan. Dalam filosofi Hindu, Kala melambangkan hukum karma yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Dalam arsitektur candi Jawa, kepala kala sering digunakan sebagai elemen dekoratif pada gerbang atau pintu candi. Kepala kala biasanya digambarkan dengan rahang atas yang besar dan gigi taring yang mencolok, namun tanpa rahang bawah. Contoh hiasan kepala kala dapat ditemukan pada Candi Kalasan dan banyak candi lainnya di Jawa. Rumah Joglo, dengan segala keindahan dan kemegahannya, bukan hanya menjadi simbol tradisi Jawa yang memukau, tetapi juga menyimpan berbagai misteri yang mendalam. Arsitekturnya yang khas dan megah menarik perhatian banyak wisatawan, namun ada lebih dari sekedar tampilan fisik yang ditawarkan oleh bangunan ini. Di balik pintu geser kayu dan dinding dengan ukiran rumit yang menghiasi, tersimpan kisah-kisah kuno dan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia menggali lebih dalam. Arsitektur Joglo, yang dikenal karena desain atapnya yang tinggi menjulang dan sirip-sirip runcingnya yang seakan menembus langit, bukan hanya sekadar keindahan visual. Detailnya, seperti ukiran rumit yang menghiasi setiap sudut dinding kayu, memperlihatkan betapa luar biasanya keunikan seni dan budaya Jawa. Namun,
Di balik patung-patung indah dan dekorasi yang mempesona, terdapat lapisan-lapisan cerita yang menyimpan misteri dan sejarah panjang. Setiap pola ukiran, setiap bentuk patung, bukan hanya sekadar hiasan. Mereka mengandung pesan yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang memahami bahasa simbolis yang terkandung di dalamnya. Pola-pola ini menyimpan kisah-kisah kuno yang berhubungan dengan mitologi dan sejarah lokal yang jarang sekali dibahas secara terbuka. Di dalam rumah Joglo, selain keindahan yang terlihat dari luar, ada juga ruang-ruang tersembunyi yang mengundang rasa ingin tahu. Kadang-kadang ruang-ruang ini hanya bisa diakses melalui pintu-pintu rahasia atau panel yang tersembunyi dengan cerdik. Ruangan tersembunyi ini seringkali berfungsi sebagai tempat perlindungan, penyimpanan harta, atau bahkan sebagai tempat pertemuan rahasia di masa lalu. Keberadaan ruang-ruang ini bukan hanya menambah daya tarik fisik dari rumah Joglo, tetapi juga menambah dimensi sejarah yang sangat menarik untuk dijelajahi. Mereka menyimpan banyak rahasia, yang hanya bisa terungkap jika seseorang berani menyusuri jalan yang lebih dalam dari sekadar penampilan luar. Mural dan patung yang terpasang di dinding rumah Joglo juga memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar elemen dekoratif. Mural ini bukan hanya lukisan, tetapi sebuah bahasa yang digunakan untuk menceritakan kisah-kisah kuno, menggambarkan mitologi atau peristiwa sejarah yang telah lama terlupakan. Setiap gambar dan pola yang ada dalam mural atau patung di rumah Joglo menjadi jendela untuk memahami dunia yang lebih besar, dunia yang penuh dengan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Oleh karena itu, keindahan visual yang dihadirkan oleh Joglo bukan sekadar untuk memanjakan mata, tetapi untuk membawa kita masuk ke dalam dimensi spiritual dan sejarah yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Warisan budaya Jawa yang telah diturunkan oleh para leluhur mencakup beragam karya seni, tradisi, dan filosofi yang kaya akan makna. Di dalamnya, terdapat berbagai elemen yang tak hanya menjadi simbol dari masa lalu, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat Jawa yang terus hidup dan berkembang. Beberapa contoh yang mencolok dari warisan leluhur ini antara lain. 1. Wayang kulit. Sebagai salah satu seni pertunjukan yang terkenal di Jawa, wayang kulit merupakan salah satu hasil budaya yang masih lestari hingga kini. Wayang kulit tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Jawa, tetapi juga di luar Jawa dan menjadi salah satu warisan budaya yang diakui oleh dunia internasional. Dengan menggunakan media kulit yang dibentuk sedemikian rupa, para dalang menceritakan kisah-kisah epik, seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Selain sebagai hiburan, wayang kulit juga mengandung banyak nilai moral dan filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa. 2. Keris. Sebagai senjata tradisional yang syarat dengan makna, keris bukan hanya digunakan untuk pertahanan diri, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan spiritual. Keris dibuat dengan keterampilan tinggi, mencampurkan unsur seni dan teknologi, serta dipandang sebagai benda yang memiliki kekuatan magis. Banyak orang yang meyakini bahwa keris memiliki kemampuan untuk memberi perlindungan atau keberuntungan, sehingga tidak jarang keris dianggap sebagai warisan keluarga yang sangat berharga. 3. Grebek kupat merupakan salah satu tradisi khas Jawa yang dilakukan untuk merayakan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Grebek kupat adalah tradisi yang dilakukan dengan membawa ketupat dalam jumlah besar sebagai simbol kesyukuran, serta untuk mempererat tali persaudaraan antara masyarakat. Perayaan ini juga sering disertai dengan berbagai prosesi dan upacara adat yang mencerminkan kekayaan budaya dan religiositas masyarakat Jawa. 4. Tirakat Jawa kuno. Tirakat adalah praktik spiritual yang berkaitan dengan cara hidup sederhana dan penuh dengan rasa syukur. Dalam tradisi Jawa, tirakat seringkali dilakukan dalam bentuk ritual atau puasa untuk mendekatkan diri pada Tuhan atau mencari kedamaian batin. Hal ini dianggap sebagai cara untuk memahami peran nenek moyang dalam kehidupan serta untuk mengajarkan pentingnya keharmonisan antara manusia dengan alam semesta. 5. Kata-kata bijak Jawa kuno. Di dalam budaya Jawa, terdapat banyak pepatah dan kata-kata bijak yang disampaikan oleh para leluhur. Kata-kata ini tidak hanya berfungsi sebagai petua hidup, tetapi juga menggambarkan pandangan dunia dan cara berpikir masyarakat Jawa. Banyak dari pepatah ini yang berisi tentang kesederhanaan,
keharmonisan, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama serta alam sekitar. 6. Jamu Jawa. Sejak zaman dahulu, jamu telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Jawa. Merupakan ramuan tradisional yang dibuat dari berbagai tanaman herbal, jamu dikenal sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan tubuh. Jamu tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi juga memiliki makna filosofis, yaitu menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan roh. Jamu Jawa telah ada sejak abad ke-9 dan hingga kini masih tetap menjadi bagian penting dari kebudayaan Jawa, bahkan semakin populer di dunia modern. Selain beberapa contoh tersebut, warisan budaya Jawa juga mencakup berbagai elemen penting lainnya yang tidak kalah berharga, antara lain. 1. Angklung. Alat musik tradisional yang terbuat dari bambu ini telah menjadi simbol dari kekayaan musik Jawa. Meskipun angklung lebih dikenal di daerah Sunda, instrumen musik ini tetap merupakan bagian dari warisan budaya Jawa yang lebih luas. Angklung memiliki suara yang unik dan digunakan dalam berbagai upacara adat atau acara perayaan untuk menyemarakkan suasana. 2. Gamelan. Sebagai salah satu alat musik yang sangat khas di Jawa, gamelan terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, saron, dan kendang. Musik gamelan tidak hanya menjadi bagian dari hiburan, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya dan spiritual. Gamelan digunakan dalam berbagai ritual dan acara adat, termasuk upacara pernikahan dan upacara keagamaan. 3. Batik. Seni kain tradisional yang sangat terkenal ini sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Batik tidak hanya dianggap sebagai pakaian, tetapi juga sebagai karya seni yang memiliki nilai filosofis dan simbolik. Setiap motif batik memiliki makna yang mendalam, mencerminkan berbagai aspek kehidupan, baik itu tentang alam, dewa-dewa, maupun kehidupan sosial masyarakat Jawa. 4. Kitab Petua Jawa. Di dalam kebudayaan Jawa terdapat banyak kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran leluhur. Kitab-kitab ini menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain berisi tentang ajaran moral dan etika, kitab ini juga menyimpan sejarah dan tradisi yang penting bagi perkembangan masyarakat Jawa. Secara keseluruhan, warisan leluhur Jawa kuno mencerminkan betapa kaya dan dalamnya nilai-nilai budaya yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Setiap elemen dari warisan tersebut mengandung pelajaran hidup yang sangat berharga. Seiring dengan berjalannya waktu, warisan ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah, tetapi juga tetap relevan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Jawa dan dunia pada umumnya. Dengan memelihara dan meneruskan warisan budaya ini, kita tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga menjaga agar kekayaan budaya Jawa tetap hidup dan berkembang di masa depan. Dan begitulah, Sobat Jejak Kerajaan Nusantara, sedikit pencerahan mengenai sejarah tersembunyi dalam arsitektur Jawa kuno. Setiap detail bangunan, setiap ukiran, dan setiap ruangan yang kita lihat bukan hanya sekedar konstruksi, melainkan simbol dari kebudayaan, filosofi, dan perjalanan panjang sejarah yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Semoga perjalanan kita kali ini memberi wawasan baru dan semakin menambah kecintaan kita terhadap warisan nenek moyang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya dari Jejak Kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.